Halo, nama aku Dita. Aku kali ini mau menceritakan tentang pengalamanku pada saat usia masih sekitaran 4 atau 5 tahun gitu ya. Waktu itu kejadiannya di Gresik. Aku diajak keluargaku ke Gresik karena bapakku ada rumah di sana karena pada saat itu bapakku kerja di Gresik. Jadi em, kadang itu sebulan atau 2 minggu sekali kami ke Gresik situ ikut bapak. Nah, pada saat itu, aku ingat waktu itu bapakku bilang sama ibuku, "Aku tahu hari ini malam pasar, ada pasar malam. Kamu kalau bisa di rumah aja ya temanin Dita, jangan ditinggal-tinggal anaknya." "Ya," kata ibuku, "tenanan loh, beneran loh ya. Aku tinggal dulu ya. Bapak mau kemana?" "Aku mau ini, aku mau lembur di kantor lagi gitu. Asal tahu aja ya jarak antaranya rumah tempat kontrakannya bapakku itu sama kantor itu cuma sekitaran 20 meter lah, deket. Maksudnya nggak jauh. Cuma bapakku nggak mau kalau ibuku sampai ninggalin aku sendirian. Kan waktu itu aku masih kecil. Karena tahu kan kalau kami sedang ada di luar kota, takutnya ibu penasaran kepingin lihat gitu. Jadi bapak itu takutnya ibu penasaran, takut keburu pulang ke Jember jadi terus ngelihat ke pasar malam. Jadi itu yang ditakutkan bapakku, ibu sampai bisa meninggalkan aku sendirian di rumah. Itu yang bapakku takut. Jadi bapakku benar-benar wanti-wanti jangan sampai ibuku keluar rumah untuk meninggalkan aku. Nah, kemudian ibu itu dengar orang-orang itu cerita betapa bagusnya pasar malamnya gini-gini dari luar dan aku pun juga dengar. Waktu itu aku ingat kan walaupun aku masih kecil kan umurku sudah segitu ya, jadi sudah bisa ngomong, sudah bisa minta-minta atau apa. Jadi aku bilang ke ibuku, aku pingin ke pasar malam. Tapi ibuku nggak ngizinin, karena bapak juga nggak ngizinin, kata ibu gitu. Kan kamu tadi dengar bapak nggak bolehin, sudah di rumah aja, kata ibuku. Terus akhirnya, ya nggak ada ngapa-ngapain ya, zaman dahulu kan nggak ada apa-apa gitu loh. Dan kebetulan aku juga waktu itu di situ nggak ada TV, jadi bener-bener nggak ngapa-ngapain. Duduk diam ngeliat di jendela, nggak ngapa-ngapain. Terus ngantuk lama-lama kan tidur aku. Nggak taunya pada saat aku tidur, ibuku tuh diam-diam ngunci rumah terus keluar untuk ngelihat pasar malam gitu loh. Aku ditinggal sendirian di dalam rumah. Terus mungkin sebentar maksudnya, tapi ya salah sih tetap. Jadi ditinggal, aku sendirian di dalam rumah. Tanpa aku tahu, aku tidur kan. Nah, pas aku dengar ada sesuatu bunyi-bunyian gitu yang kayak gitu-gitu loh. Itu di dekatnya jendela, jelas lah aku bangun kan aku tidurnya di dekat jendela situ. Di kursi kayak kursi anak-anak gitu. Terus aku bangun, wih, kaget sekali aku di luar jendela itu aku kelihatan sosok ya, sosok. Maaf ya aku takutnya tidak diizinkan untuk menceritakan secara gamblang ya di sini, tetapi bayangkan saja itu adalah modelannya seperti orang ya, nggak seperti tembus pandang apa, nggak kelihatan lah kalau itu sosok sesuatu yang kasat mata atau apa enggak, itu sangat jelas kelihatan seperti orang yang mengalami sesuatu yang buruk, wajahnya sudah ada sesuatu luka-luka yang parah gitu loh pokoknya. Terus permisi kepalanya itu juga sudah kelihatan. Kalau sebenarnya kalau orang yang secara normal melihat hal seperti itu pasti langsung menduga tidak mungkin ini manusia, gitulah seperti itu. Tapi karena aku waktu itu kecil, yang aku takutkan makhluk yang menyeramkan itu masuk ke dalam rumah. Jadi aku istilahnya itu kalau orang Jawa bilang tuh aku tuh bengok-bengok teriak-teriak, kalau teriak-teriak terus itu tidak bisa berhenti kayak gitu loh. Nah, kemudian ibuku panik. Ibuku panik, eh, kedengaran dari jauh. Ibuku katanya itu berlari dari jauh, tetapi keduluan karena rumah itu lebih dekat sama kantor ya. Jadi bapakku kedengaran terus sama-sama untuk membuka pintu. Bapakku itu kecewa banget karena pintu itu kan
terkunci ya, pastinya ibuku nggak ada di rumah kan. Jadi akhirnya sama-sama orang-orang sama-sama membuka pintu itu dengan paksa, dan aku girap-girap istilahnya kalau orang Jawa, karena aku nangis nggak bisa berhenti itu, terus jerit-jerit, nangis-nangis, jerit-jerit gitu. Itu namanya kalau orang Jawa bilang tuh girap-girap gitu, sambil kayak apa sih, kayak stres gitu, kelihatan stres banget gitu. Terus bapakku meluk aku sambil menenangkan aku, terus ibu datang, wah bapak ngamuk, marah-marah bapak, marah karena keteledoran ibuku. Kata ibuku, aku lu cuma sebentar, nggak ada ceritanya, cuma sebentar kak, apa itu kesalahanmu, kenapa anaknya ditinggal sendiri. Jerit-jerit aku nangis. Terus orang-orang sudah diizinkan keluar, terus tinggal bapakku sama ibuku. Mereka kayak menyesal telah meninggalkan aku itu. Terus lalu bapakku kan tanya tuh, apa ada apa tadi nak gitu kan. Terus aku kan sudah tenang, jadi aku bisa cerita, tadi di situ ada gini 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 gini, aku cerita persis seperti apa yang aku lihat lah gitu. Terus bapakku tuh kayak sedih gitu, terus ibu teman nangis gitu, sedih semua, dua-duanya sedih karena merasa menyesal gitu aku harus menghadapi hal seperti itu. Mungkin itu ya awal kali, pertama kali aku melihat sosok yang kasat mata itu, mungkin di titik itu. Aku usia 4 ke 5 tahun itu. Jadi itu pertama kalinya aku bisa lihat gitu. Nah, aku taunya kalau itu adalah sesuatu yang bukan sosok manusia adalah pada besoknya ya. Jadi besoknya itu kan rumahku tuh belakangnya itu kan rumah sakit gitu. Jadi kalau ada korban apa yang tidak dikenal itu dikubur kayak di situ. Tapi kalau nanti ada keluarga yang cari, digali kayak gitu. Nah, pada saat itu kan cerita tentang apa yang kuceritakan ke bapak itu sudah banyak yang dengar gitu loh, ciri-cirinya apanya semua prihatin lah. Pada saat digali di situ itu, kemudian keluarganya itu mengangkat apa ya istilahnya itu, jenazah yang sudah korban dari kecelakaan yang sudah ditemukan itu, mau untuk dibawa pulang balik ke rumahnya. Mereka tuh semuanya pada menjerit heran gitu, persis seperti apa yang kuceritakan itu, persis sudah apa seperti ciri-ciri apa yang kuceritakan. Semuanya pada melihat ke aku terus merasa sedih gitu. Berarti mungkin ya kalau waktu itu ya mereka sih mengiranya ya, di apa cocok loginya itu katanya bisa saja itu kayak jinnya itu korin gitu, itu meminta tolong untuk supaya keluarganya dikabari ke apa, mungkin seperti itu katanya sih gitu. Tapi aku waktu itu terlalu kecil untuk ngerti semuanya. Cuma yang aku ingat banget itu orang-orang pada bilang anak ini kemarin melihat seperti itu gitu, kondisinya ya seperti itu, tapi bukan ke keluarganya ya, mereka kasak kusuk sendiri antar sesama warga kayak gitu loh. Kamu harus kuat ya nak gitu, karena mereka merasa ngeri dengan apa yang sudah mereka temukan gitu. Terus jenazahnya dibawa kembali ke keluarganya ya. Terus entah gimana orang-orang tuh minta izin sama keluarganya untuk ikut bareng, ikut pemakamannya gitu loh. Terus diizinkan sama keluarganya untuk menyolati sampai ke pemakaman tuh. Orang-orang yang ikut menggali dan menyaksikan tuh merasa prihatin gitu dan ikut mendatangi pekuburannya. Oke, sampai di situ aja ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.